أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas 12 golongan muslim yang selalu didoakan oleh para malaikat. Malaikat adalah makhluk paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 26-28. Malaikat diciptakan dari cahaya dan senantiasa untuk berdoa. Ribuan malaikat yang diciptakan, namun hanya ada 10 nama yang dikenalkan kepada manusia. Adapun golongan-golongan muslim yang selalu didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. 3. Orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam solat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. 4. Orang yang menyambung saf salat berjamaah tidak membiarkan kosong di dalam saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. 5. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu berdepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. 6. Orang yang duduk di tempat salatnya setelah melakukan salat, para malaikat akan selalu berselawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat salat di mana ia melakukan salat. Selama ia belum batal wuduknya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. 7. Orang-orang yang melakukan salat subuh dan asar secara berjamaah.
Para malaikat berkumpul pada saat solat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu solat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga solat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan salat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata. 9. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakhil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. InsyaAllah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang terakhir 12. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Demikianlah golongan-golongan muslim yang selalu didoakan oleh para malaikat. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita melaksanakan hal-hal ini. Semoga kita senantiasa didoakan oleh para malaikat, dan semoga Allah memberikan kita rahmat, berkah, taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.